Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita kembali melanjutkan kajian fikih kita, yakni kitab Faruqunan Jamaluddin. Untuk peserta didik yang memiliki kitabnya, silahkan dibuka pada halaman 5 pada fasal ini, suatu fasal pada menyatakan hukum air. Ya, bisa dibuka di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, fasal ini satu faslun, ini satu fasal pada menyatakan hukum air. Ketahuilah olehmu hai talib, kata beliau, jadikanlah ilmu olehmu hai para penuntut ilmu, bahwasanya tidak sah mengambil air sembahyang dan mandi janabah dan menghilangkan najis melainkan dengan air mutlak. Nah, air yang kita pakai untuk berwudu, untuk mandi wajib, untuk menghilangkan najis itu pada awal sembarangan air. Air itu syaratnya harus air mutlak. Air yang kada najis, yakni air yang suci lagi menyucikan. Nah, yaitu air yang suci lagi menyucikan. Air yang airnya ini suci dan juga bisa dibawa untuk bersuci, itu maksudnya. Maka air itu terbahagi kepada 4 bahagi. Nah, air itu jersiden terbahagi pada 4 macam. Pertama, air mutlak. Yang pertama itu air mutlak, air nang kada bercampur napa-napa. Yakni air yang kedua, air makruh. Air yang makruh. Ketiga, air musta'mal. Keempat, air mutanajjis. Nah, ini kena ada bahasannya satu persatu. Lanjut muallif lagi, air yang mutlak itu, nah, yaitu 7 bahagi. Nah, air yang mutlak ini ada pulang 7 bahagi, pulang 7 bagian atau 7 macam pulang. Pertama, air hujan. Nah, air hujan itu termasuk air yang mutlak. Kedua, air embun. Nah, embun, air embun kemarau biasanya ada embun. Nah, sama turun dari langit juga. Model kayak hujan juga, tapi embun ini kan kada deras. Jadi di daun-daun ada embun. Nah, itu bisa dibawa berwudu, dibawa mandi junub. Kalau ada yang hiking kah, ada yang camping kah, ada banyu di sana, lihat daun-daun ada embun, nah di situ diperbolehkan, karena diperbolehkan biasa wudu, mandi wajib, diperbolehkan karena itu termasuk air mutlak. Ketiga, air yang beku. Nah, air yang beku, nah kalau air beku, uyah tuh air rasanya lah, pada ada lagi napa-napa, lamah uyah atau es, salju, ya lah, air beku kalau salju itu termasuk air yang mutlak. Keempat, air laut. Nah, air laut itu juga termasuk air yang mutlak. Kelima, air sungai. Nah, air sungai lah, sungai lain susungaian, togot lain, air sungai. Keenam, air sumur. Air sumur. Ketujuh, air telaga. Telaga. Demikian lagi, lanjut sampai Pak. Demikian lagi air peluh yang diambil daripada air yang suci. Nah, jadi ada air peluh. Air peluh itu uap lah, modelnya uap. Jadi kalau kita ngambil air sungai kah, atau air sumur kah, air telaga kah, lalu kita jarang, kita rebus itu air. Nah, kita rebus. Nah, setelah air itu istilahnya mendidih, nah itu kan keluar uap. Uapnya itu dianggaplah ditutupnya. Nah, tutup itu kan ada peluhnya, ada uapnya. Nah, itu juga termasuk air mutlak. Karena itu sumbernya dari air yang suci tadi. Nah, kita rebus tadi. Nah, yang suci menyucikan. Nah, ia mutlak juga hukumnya, ya kan? Jadi
air peluh tadi mutlak juga hukumnya. Kenapa jadi mutlak? Karena inya diambil daripada air yang mutlak. Nah, meskipun itu sudah menjadi uap, nah, rebusan kan tadi, rebusan daripada air yang mutlak, lalu ini jadi uap, nah, air peluh kata mu'allif tadi. Nah, itu diperbolehkan juga untuk dibawa sholat, dibawa mandi wajib atau menghilangkan najis. Nah, jadi masalah air ini diperhatikan karena permasalahannya kalau kita kada sah wudhunya maka sholatnya pun kada sah. Nah, kalau kita kada sah, kada pas mengambil airnya, maka mandi wajib kita pun kada sah. Nah, yang mandi wajib kada sah, sembahyang inya kada sah. Nah, ibarat haji, nah hajinya kayak apa? Ya Allahnya kada mandi kada sah wudhunya, kada sah mandi wajibnya. Nah, diperhatikan. Makanya kata Rasulullah, miftahus salati at-tuhuru, kunci daripada salat itu adalah wudu, taharah. Nah, adalah taharah, bersuci. Jadi harus tahu suci wudu, suci badannya, suci pakaiannya. Nah, kayak apa tata cara betatapas. Itu kan bercuci baju nih, itu perlu diperhatikan. Karena siapa tahu karena kita salah cara dalam mencuci baju, maka air yang kita gunakan itu najis berataan dan kada dibilas apa-apa, langsung didadai, langsung dijemur, nah kering, baju itu tetap najis karena sudah tercampur, kada dibilas apa-apa. Itu harus diperhatikan, harus diperhatikan. Dan juga yang perlu diperhatikan masalah air ini nanti masalah kotaknya, masalah banyaknya air itu. Nah, kalau air itu di kolam, biasanya ada di langgar-langgar di desa-desa itu atau di masjid-masjid itu ada kolam besar. Nah, kolam besar itu diperbolehkan, anggapannya air mutlak juga itu, air yang suci lagi menyucikan, meskipun wudhunya langsung dicibuk. Nah, itu bukan lagi musta'mal. Kalau misalkan ada najis yang jatuh di air itu, di air yang kolam besar tadi, ada apa buang najisnya, airnya itu tetap suci. Nah, airnya itu tetap suci. Itu kalau airnya banyak. Nah, itu harus lebih daripada 2 kulah. Nah, pas-pasan 2 kulah, kurang sedikit najis jadinya. Kalau lebih daripada 2 kulah itu kada apa-apa. Nah, jadi banyu itu dikategorikan banyak, dikategorikan sedikit menurut fikih. Kalau inya banyak, kalau nya lebih daripada 2 kulah, 2 kulah atau lebih, itu disebut banyak banyunya. Kalau misalkan sedikit, nah itu berarti 2 kulah kurang. Nah, kurang daripada 2 kulah itu banyunya dianggap sedikit. Banyu nang sedikit kurang daripada 2 kulah, ketika inya kejatuhan najis, gugur najis di dalam banyu itu, maka hukum banyu itu najis. Nah, hukum banyu itu najis. Meskipun banyu itu nanti kada berubah, tetapi tetap najis. Nah, kalau misalkan banyu yang banyak lebih daripada 2 kulah, lebih daripada 2 keguguran najis, selama banyu itu tidak berubah warnanya, baunya, rasanya, maka air itu tetap suci. Tetap suci. Itu masalah nanti ada air najis yang ada. Nah, 2 kulah itu ukurannya sekitar 216 liter. Nah, kalau nya dihitung selamat, dihitung aman, anggaplah 1 meter persegi itu kolam di rumah kita. Nah, ada kolam 1 meter persegi itu insyaallah mencukupi 2 kulah. Mencukupi 2 kulah. Diperhatikan air. Karena nanti siswa-siswa yang laki-lakian pasti kena babini, yang bini-bini pasti kena balaki,
kayak apa nang laki kena melajari lawan bininya, kayak apa bininya melayani lakinya. Mbah yo, betetapas misalkan, cuci pakaian. Kalau bini kada bisa cara mencuci pakaian, boleh jadi najis nanti bajunya. Kalau bini kada bisa menghilangkan najis di rumah, membuangi teh cacat, membuangi kamih anak, membuangi najis-najis kotoran lainnya yang ada di lantai, kada bisa nanti membuang najisnya, atau menggunakan air yang tidak bisa digunakan untuk menyucikan, airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan. Nah ini bahaya juga, jadi karena satu kamar najis semuanya. Nah karena apa? Karena kada bisa membuangi najis pakai banyu yang kada kawat menyucikan, airnya suci tapi tidak bisa menghilangkan najis tadi. Nah tidak bisa menyucikan tadi. Ingat harus air yang mutlak kalau tadi kan. Nah, maka terkadang air mutlak itu berubah rasanya atau baunya atau warnanya dengan salah satu daripada 3 sebab. Ujar mu'alif lagi, nanti air mutlak itu ada masanya, ada keadaannya, berubah rasanya, berubah baunya, berubah warnanya dengan 3 sebab. Nah mungkin 3 sebab itu nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tunggal di kita dulu ya lah. Nah jadi yang perlu diperhatikan itu masalah air ini, ingat banyaknya, jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Kalau air mutlak, air sungai tapi diambil sudah dalam gayung, dalam ember, tapi tidak cukup 2 kulah, lalu keguguran najis, maka dia bukan lagi air mutlak, itu kena najis sudah. Nah ya Allah dipahami, asal air sungai, asal air sumur aja kada kayak itu. Nah sebentar lah, mungkin sampai di sini. Jadi karena kita bahas mengenai maka terkadang air mutlak itu. Nah sampai di situ. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar lah. Mudah-mudahan kajian kita sedikit namun bermanfaat untuk kita beribadah lawan Allah, mengharap ridhonya Sidin, mengharap ridhonya Rasulullah, mengharap ridhonya guru-guru kita dalam pengamalan ilmu ini. Mungkin itu saja, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan waktu kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.